Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zikrillah, mahasiswa Universitas Islam Indradi Hilir, program Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori keadilan dan teori pertentangan yang merupakan bagian dari mata kuliah evaluasi kinerja. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa lebih memahami bagaimana teori tersebut berperan dalam menilai dan meningkatkan kinerja seseorang di lingkungan kerja. Langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, teori keadilan. Teori keadilan merinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang pekerja akan menganggap adil dan masuk akal, insentif dan keuntungan dalam pekerjaannya. Teori tersebut telah dikembangkan oleh Adam 1963. Dan teori ini merupakan variasi dari teori proses perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil, orang bandingan, dan keadilan dan ketidakadilan. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, banyaknya usaha, dan peralatan pribadi yang digunakan. Banyaknya usaha dan peralatan pribadi yang digunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi seseorang yang diperoleh dari pekerjaannya, misalnya upah atau gaji, keuntungan sampingan untuk berhasil, atau ekspresi diri. Menurut teori ini, seseorang menilai secara jujur hasilnya dengan membandingkan hasilnya, rasio inputnya dengan hasil rasio input dari seseorang orang bandingan. Orang bandingan mungkin saja dari orang-orang dalam organisasi. Teori ini tidak merinci bagaimana seseorang memilih orang bandingan atau berapa banyak orang bandingan yang akan digunakan. Yang kedua, teori pertentangan. Teori pertentangan dari Locke menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai. Yang pertama, pertentangan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang diterima. Yang kedua, pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Puasan kerja secara keseluruhan bagi seseorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Menurut Lucky, seseorang individu akan merasa puas atau tidak merupakan suatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia mempersiapkan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginannya dan hasil keluarannya. Tambahan waktu libur akan menunjang kepuasan tenaga kerja yang menikmati waktu luang setelah bekerja, tetapi tidak akan menunjang kepuasan kerja seseorang tenaga kerja lain yang merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. Kepuasan atau ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung pada selisih antara apa yang telah dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Jumlah yang diinginkan dari karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih antar kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi-kondisi yang aktual. Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, semakin besar ketidakpuasannya jika terdapat lebih banyak jumlah faktor pekerjaan yang dapat diterima secara minimal dan kelebihannya menguntungkan
orang yang bersangkutan akan sama puasnya bila terdapat selisih dari jumlah yang diinginkan. Baik, jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa teori keadilan dan teori pertentangan sama-sama menjelaskan pentingnya rasa adil dan kesesuaian antara harapan dengan hasil yang diterima dalam pekerjaannya. Kalau seseorang karyawan merasa adil dan sesuai dengan usahanya, maka kepuasan dan kinerjanya juga akan meningkat. Dari sini kita sebagai mahasiswa manajemen kita bisa belajar bahwa dalam dunia kerja penilaian kinerja bukan cuma soal angka, tapi juga soal bagaimana seseorang merasa dihargai. Sekian pembahasan dari saya. Zikrillah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan hebat, Unisi Berjaya Gemilang.